wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Agustin dengan NIM 2302020061 dari kelas A3 Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Teknik Informatika, Universitas Bina Insan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kuis yang berjudul Optimasi Kinerja Komputer pada Sistem Log. Oke, saya akan membahas tentang studi kasus 1. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem log untuk memantau kualitas udara di kota besar. Sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirimkan data real-time ke pusat pengelolaan data. Tantangan utama mereka adalah: yang pertama, pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time. Yang kedua, konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempatkan di lokasi terpencil. Yang ketiga, keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat log. Oke, di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya bahas. Yang pertama, jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat log ini. Apakah lebih baik menggunakan arsitektur Fromm, Neumann, atau Herbert? Berikan alasan. Yang pertama, arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat log terdiri 3 macam. Yang pertama, pemisahan memori. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, implementasi DSP atau Digital Signal Processing. Oke, saya akan membahas yang pertama, pemisahan memori. Pemisahan memori, Herbert memiliki jalur terpisah untuk instruksi dan data, sehingga memungkinkan pemrosesan paralel. Hal ini sangat penting untuk mengurangi latensi dan mempercepat pemrosesan data real-time. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi dalam sistem log dengan keterbatasan prosesor dan memori, arsitektur Herbert memberikan efisiensi yang lebih baik karena dapat mengakses data dan instruksi secara bersamaan tanpa terjadi bottleneck. Dan yang ketiga, implementasi DSP atau Digital Signal Processing, yaitu banyak perangkat log memerlukan pemrosesan sinyal cepat yang didukung lebih baik oleh arsitektur Herbert. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras? Oke. Optimasi konsumsi daya pada tingkat arsitektur perangkat keras itu ada 4 macam. Yang pertama, menggunakan prosesor ultra low power. Pilih prosesor dengan teknologi ARM, Cortex-M atau RISC IV yang dirancang untuk konsumsi daya rendah. Yang kedua, Dynamic Voltage and Frequency Scaling atau disingkat DVFS, yaitu menyesuaikan tegangan dan frekuensi prosesor berdasarkan beban kerja untuk mengurangi konsumsi daya. Dan yang ketiga, ada sleep mode. Implementasi mode tidur atau deep sleep untuk perangkat ketika tidak ada aktivitas pemrosesan. Dan yang keempat, komponen hemat energi. Gunakan komponen seperti sensor dan modul komunikasi yang mendukung mode hemat energi, misalnya nih teknologi BLE atau yang disebut Bluetooth Low Energy atau LoRaWAN. Oke, yang ketiga, peran cache memori dalam meningkatkan performa sistem log, yaitu ada 4. Yang pertama, mengurangi latensi. Cache memori menyimpan data yang sering diakses data dan instruksi sehingga perangkat tidak perlu sering mengakses memori utama yang lebih lambat. Yang kedua, efisiensi energi. Akses ke cache membutuhkan lebih sedikit energi dibandingkan akses ke memori utama atau komunikasi dengan server pusat. Yang ketiga, meningkatkan throughput dalam sistem log. Cache dapat meminimalkan waktu akses data yang sangat penting untuk memproses real time. Dan yang keempat, mendukung komunikasi real time. Dengan cache, perangkat dapat memproses dan mengirim data lebih cepat sehingga performa keseluruhan meningkat. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat,
merancang metode kompreksi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Oke, kita langsung masuk saja yang ke soal pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, rancang metode kompresi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan. Di sini terdapat 4 komponen juga. Yang pertama, lossless compression. Oke, yang pertama, lossless compression. Gunakan metode seperti Human coding atau run-length encoding yang atau disingkat RLE untuk memastikan data tetap akurat, misalnya data kualitas udara. Dan yang kedua, delta encoding, hanya menyimpan perubahan delta dari data sebelumnya, sangat berguna untuk data yang berubah secara bertahap. Yang ketiga, segment based compression, membagi data menjadi segmen kecil dan hanya mengopres segmen yang berubah. Oke, yang keempat, edge processing, memproses data di perangkat load untuk mengurangi volume data sebelum dikirim ke server. Contoh nih, menghitung rata-rata atau nilai puncak di perangkat dan hanya mengirimkan hasilnya. Yang terakhir atau yang kelima, kombinasi kompresi dan ekskripsi, yaitu menggunakan algoritma seperti Deflect yang menggabungkan kompresi dan keamanan sehingga data tetap efisien dan aman saat dikirim. Oke, saya akan menjelaskan juga sedikit tentang kelebihan dan kekurangan optimasi kinerja komputer pada sistem load ini. Oke, yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan dari sistem load ini. Yang pertama, peningkatan efisien operasi. Optimatis kinerja komputer dapat mempercepat pemroses data dan pengolahan sistem sehingga waktu operasional lebih singkat. Yang kedua, penghemat biaya operasional. Dalam sistem yang dioptimalkan, pengguna energi dan sumber daya dapat dimainkan mengurangi biaya operasional jangka panjang. Yang ketiga, reliabilitas yang lebih tinggi. Sistem yang dioptimalkan cenderung lebih stabil dan minim gangguan, sehingga dapat diandalkan untuk operasi 24/7. Yang keempat, produktivitas lebih tinggi. Proses yang lebih cepat dan responsif dapat meningkatkan produktivitas keseluruhan karena waktu downtime berkurang. Dan yang kelima, skalabilitas yang lebih baik. Sistem yang telah dioptimalkan lebih mudah untuk diperluas tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Yang terakhir, yang keenam, kemampuan penegangan data besar. Dalam sistem load, volume data yang dihasilkan besar. Dengan optimasi, sistem dapat menangani data ini dengan lebih efisien. Oke, saya juga akan menjelaskan kekurangannya. Yang pertama, itu ada 6 kekurangan. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Investasi untuk melakukan optimasi seperti upgrade perangkat keras atau perangkat lunak bisa sangat mahal. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Pemroses optimasi seringkali membutuhkan analisis mendalam dan keahlian teknisi tinggi sehingga memerlukan tenaga ahli. Yang ketiga, resiko ketergantungan pada sistem. Optimasi yang terlalu kompleks dapat membuat sistem sangat bergantung pada teknologi